Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang mencintai hambanya, yang membersihkan hati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok dengan hati yang paling bersih dari dengki, iri dan sombong. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang sangat peduli dengan penyakit fisik, kolesterol, asam urat, gula darah, semua diperiksa rutin. Tapi ada penyakit yang jauh lebih mematikan, yang tidak tampak di layar ronsen, tapi menggerogoti iman dan menghapus amal. Itulah penyakit hati. Penyakit hati adalah penyakit yang tidak terlihat oleh manusia, tapi jelas terlihat oleh Allah. Di antara penyakit hati yang paling sering menjangkiti kita adalah ria, hasad, takabur, dendam, dan marah berlebihan, ujub, cinta dunia secara berlebihan. Penyakit-penyakit ini berbahaya karena tidak terasa saat menyerang, tidak mengganggu fisik, tapi membusukkan jiwa, dan yang paling parah, menghapus pahala amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Hadis riwayat Ahmad. Berapa banyak orang yang sholat tapi bukan untuk Allah, melainkan karena takut dianggap tidak religius. Berapa banyak orang yang sedekah bukan karena ikhlas, tapi demi pencitraan. Amal sebesar apapun akan sia-sia jika niatnya rusak oleh penyakit hati. Jamaah sekalian, penyakit hati juga menghancurkan ukhuwah. Dengki membuat kita senang melihat saudara kita jatuh. Sombong membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Dendam membuat hati keras, sulit memaafkan, bahkan kepada saudara seiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pentingnya hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Jadi bukan jabatan kita yang menyelamatkan, bukan popularitas atau jumlah pengikut kita yang menyelamatkan, tapi seberapa bersih hati kita saat menghadap Allah. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita muhasabah hati? Kita bersihkan wajah setiap hari, tapi hati kita biarkan kotor bertahun-tahun. Kita jaga pola makan agar sehat, tapi kita konsumsi iri, dengki, dan ria tanpa kontrol. Wahai saudara-saudaraku, jika tubuh kita terkena penyakit, kita langsung cari dokter. Tapi kalau hati terkena penyakit, kita sering abai dan biasa-biasa saja. Mulai hari ini, mari kita lebih rajin mengecek hati, bersihkan dengan istighfar setiap hari, ikhlas dalam amal, bersyukur atas nikmat orang lain, memaafkan walau disakiti, dan selalu kembali kepada Allah dalam doa. Karena orang yang benar-benar sukses bukanlah yang kaya hartanya, tapi yang bersih hatinya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Quran surat Asy-Syams ayat 9. Semoga Allah menyembuhkan hati dari penyakit
penyakit batin dan menghidupkannya dengan cahaya iman, tawadu dan cinta kepadanya. Wallahu muwaffiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.